Selamat pagi Pak, kami dari PR11 akan mempresentasikan hasil tugas kami. Pada task 01 ini next 3 month itu disuruh menuliskan sebuah program yang akan membaca sebuah masukan dari stdin berupa bilangan bulat yang dilambangkan dengan X. Maksudnya nilai di X itu hanya dari 1 sampai 12. Lalu representasi dari bulan dalam 1 tahun kalender. Berarti nilai 1 mempresentasikan bulan Januari, nilai 2 mempresentasikan bulan Februari. Nah, berdasarkan nilai X, di sini kan disuruh tuliskan 3 nama bulan dimulai dari bulan yang dipresentasikan. Misalnya 1 Januari sampai Maret. Karena 1, 2, 3 disuruh 3 nama bulan dimulai dari bulan 1 kan. Begitu juga dengan dari bulan 2. Maka codingannya akan dijelaskan oleh peer saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas kami yaitu next 3 month. Nah, jadi di sini kami sudah mengcode untuk menghasilkan 3 bulan. Misalnya di sini kami mendeklar integer masukan. Nah, masukan ini untuk memasuki, misalnya kita masuk ke bulan 1 dan akan menghasilkan 3 bulan di depannya seperti Februari dan Maret. Nah, di sini kami menggunakan percabangan if untuk mengetahui jika inputan yang kami masukkan itu bernilai 1 akan menghasilkan Januari, Februari, dan Maret sampai 12. Nah, ketika inputan kami itu melebihi dari 12, hasilnya akan false atau nol. Di sini saya akan compile saja. C O A. Misalnya di sini kami akan menginput 13. Dia tidak akan mengeluarkan inputannya karena tidak di print atau di output. Tetapi di sini kami sudah memprintnya itu sampai dengan bulan 12. Jadi ketika kita memasukkan nilainya 1, hasilnya bulan Januari, Februari, dan Maret. Jadi di sini di sini tugasnya diminta jika berdasarkan nilai jumlah bulan dalam 1 tahun kurang dari 3 bulan, maksudnya itu maka diulang dari bulan awal, yaitu harapannya diperhatikan karena terjadi perintah tahun mereka antara keluaran bulan terakhir. Misalnya kita memberi perintah yaitu 11, hasil keluarannya akan menjadi November, Desember, New Year, dan Januari. Kita coba, kita masukkan inputannya 11. Dia akan menghasilkan November, Desember, New Year, dan Januari. Jadi di sini idenya adalah ketika bulannya itu sudah melewati dari, misalnya ada 12 bulan tapi yang harus dihasilkan itu 3, dia akan membuat keluaran selipan yaitu New Year. Selanjutnya untuk tugas T02 itu donat MNG, yang dimana Ucok dan Butet adalah sahabat sejati. Bak, Kempompong, dan Kupu-kupu, mereka adalah sesama pecinta donat ya. Jadi di sini Sabtu lalu sebuah toko
spesial menjual donat baru yang saja buka. Donat Amazing, karena donat jualannya enak, toko tersebut selalu ramai dikunjungi pelanggan, terutama di sore hari. Karena penasaran dan tidak ingin ketinggalan, Ucok dan Butet kemudian mengunjungi toko donat tersebut. Pagi hari, untuk menghindari persaingan, sesampai di toko donat, Ucok dan Butet seolah tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Hati mereka berbunga-bunga karena melihat berbagai varian donat yang begitu rupa. Dalam melayani pelanggan, Donat Amazing mewajibkan setiap pelanggan untuk mengantri dengan rapi. Pelanggan dilayani satu persatu. Setiap pelanggan hanya diizinkan melakukan satu transaksi dalam satu waktu. Setiap transaksi akan diperoleh paling banyak membeli 3 buah donat. Jadi satu transaksi itu cuma bisa membeli 3 buah donat dengan varian apapun. Pelanggan dapat membeli kembali dengan mengantri kembali. Untuk melayani satu transaksi pembelian dibutuhkan waktu 3 menit. Ucok dan Butet pun mengantri. Karena masih pagi, mereka hanya mereka lah menjadi pembeli yang ada di toko tersebut. Dalam sebuah antrian, Ucok selalu mendahului Butet. Ucok ingin membeli 4 buah donat, sementara Butet ingin membeli 7 buah donat. Dengan menerapkan aturan toko, maka Ucok dan tak cukup mengantri 1 kali, harus mengantri 2 kali. Sementara Butet harus 3 kali. Jadi itu algoritmanya seperti Ucok pertama baru menunggu, karena dia membeli 4 buah donat, dia menunggu mengantri kembali untuk membeli donat yang tertinggalnya tersebut. Jadi 4 kurang 3 sama dengan 1. Jadi dia mengantri sekali lagi untuk membeli 1 donat. Demikian juga Butet yang harus mengantri 3 kali karena dia membeli 7 donat. Jika dihitung waktu tunggu mereka harus melalui, maka waktu 9 menit, sementara waktu Butet itu 15 menit. Dan total waktu mereka adalah 24 menit. Tugas kami itu mengembangkan sebuah program dan mensimulasi antrian di toko donat tersebut sehingga dapat dihitung waktu tunggu yang diperlukan Ucok dan Butet. Dalam pemrograman membaca 2 numerik, yaitu X1 dan X2 dalam STD ini, yang masing-masing merepresentasikan jumlah keluaran yang ingin membelikan donat yang ingin dibelikan Butet dan Ucok. Jika tidak membeli, maka tidak perlu mengantri. Jadi program kemudian menampilkan 3 baris keluaran, yaitu STD out. Misalnya baris pertama adalah lama waktu Ucok dan baris kedua adalah lama waktu Butet, seperti 9 dan 15. Baris ketiga adalah kombinasi waktu tunggu mereka, itu jumlahnya adalah 24. Kemudian codingan kami akan dijelaskan oleh PR saya, itu Pimpin. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pertama-tama yang kita harus lakukan adalah mendeklar dulu apa-apa saja yang nantinya akan menjadi inputan di dalam, misalnya integer X1 untuk antrian si A, dan waktu antrian si A. Ini kita assign 0 karena mereka belum ada membeli, belum ada pemasukan dari scan F di sini. Jadi untuk X2 itu antrian B dan waktu antrian si B. Ini ibarat si A itu si Ucok, si B itu si Butet. Nah, semuanya kan masih belum beli nih, maka kami men-assign si total antrian dan waktu antrian itu masih sama dengan 0. Maka untuk itu kami membuat inputan si X1 sama X2. Berapa banyak nanti donatnya si Ucok, yaitu dilambangkan dengan X1, dan berapa banyak donatnya si Butet yang akan dibeli yang dilambangkan dengan X2. Nah, maka kami melakukan percabangan pada if. Jika si donat Ucok lebih besar dari 0 dan donat Butet lebih besar dari 0, itu artinya mereka sama-sama membeli.
maka kami akan membuat sebuah program yang dimana si Ucok nanti dimodulkan 3 sampai dengan habis. Maksudnya dibagi dengan 3 sampai dengan habis. Misalnya donat si Ucok tadi bisa dibagi dengan 3, maka itu adalah banyak antriannya si Ucok. Nah, jika dia tidak bisa dimodulkan dengan 3, maka di sini kami assign-kan tambah 1 sampai dia bisa dibagi dengan 3 dan berjumlah 0. Begitu juga dengan donat si Butet tadi, sama seperti penjelasan saya untuk Ucok. Jika si Butetnya dimodulkan 3 sampai dengan 0 dan dibagi 3 itu adalah jumlah antrian si B, dan kalau nggak habis maka ditambah 1 sampai dia 3, jumlah si donatnya ini ditigakan. Maksudnya misalnya sisa 1 ditambah 1 ditambah 1 sampai 3 baru dibagi, itu sama dengan antrian B. Seperti itu, Pak. Maka di sini kita assign lagi total antrian itu sama dengan antrian A sama dengan tambah antrian B. Ini untuk outputan ketiga total antrian. Nah, tapi sebelum itu kami melakukan percabangan lagi. Misalnya jika si Ucok lebih banyak membeli daripada si Butet, maka kan di sini tadi sistemnya si Ucok duluan yang membeli. Jadi si Ucok udah pasti di awal ngantri sama di akhir ngantri. Maka kami menandakannya dengan waktu antrian A sama dengan total antrian tadi dikali 3. Misalnya si Ucok beli 3, si Butet beli 2, maka total antriannya kan 5. 5 dikali 3 itu sama dengan 15. Anggaplah 3 ini waktu antriannya. Begitu, Pak. Baru untuk waktu antrian si B, karena dia lebih kecil daripada si Ucok, maka dia tidak perlu menunggu lagi si Ucok ngantri. Dia kan udah bisa langsung pergi aja dia, tapi si Ucok masih beli. Maka daripada itu dia dikali 2 dulu. Antrian si Butet ini dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena di sini pembelinya hanya 2. Jadi antrian si B tadi kan misalnya dibeli 4. Jadi kalau misalnya dibeli 4, antriannya itu kan 2. Jadi ditambah lagi selipan antrian si Ucok, jadi dikali 2 lah dia. Jadi 4 kali dia kan 2 kali ngantri. 4 tadi jumlah donatnya, salah. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. 4 dikali 3 lah sama dengan 12. Nah, jika pembelian mereka sama, maka si Ucok kan di luar ngantri. Harusnya kalau misalnya pembelian mereka sama dan jumlah ngantri mereka sama, berarti diakhiri dengan si Butet yang ngantri. Nah, salahnya kami di sini, kami buat total antrian si Ucok dikurang 1 dulu. Karena satunya ini ibarat si Butet lah, di penutupnya si Butet kan. Barulah dikali 3, misalnya dia ngantrinya 4 lah, 4 kali lah orang ini berdua ngantri. Jadi kan si Ucok nggak perlu ngantri lagi, dikuranglah 1. Jadi si Ucok sama dengan 3 kali ngantri. 3 kali ngantri sama dengan 9. Nah, si Butet 3 kali ngantri juga baru dikali 3 sama dengan 12 harusnya. Karena dia di awal nunggu si Ucok. Si Ucok pembeli pertama. Si terakhir si Butet. Nah, salahnya kenapa kami salah dan mendapatkan enggak nilai 80/100 karena di codingan ini salah. Nah, nanti di akhir kita buktikan ya salahnya. Baru kita buat lagi codingan else. Kalau waktu antrian A dikali 2 dikurang 1 baru dikali 3. Misalnya ini kayak misalnya else waktu antrian A, gimana antrian A dikali 2. Oh, misalnya si B lebih banyak membeli daripada si A, itu sama logiknya kayak gini, kayak yang di atas. Cuma ya karena kenapa sama? Karena semuanya itu kan diawali si Ucok yang membeli. Jadi si Butet harus nunggu si Ucok dulu. Jadi sama cara memperhitungannya. Baru kami buatlah total antrian itu sama dengan waktu A tambah waktu B. Nah, disinilah kami buat outputnya. Kami akan mencoba declare
mengcompile GCC P02 A. Misalnya tadi 4, si Ucok beli 4 donat, si Butet beli 7, maka si Ucok total waktu ngantrinya itu 9 menit dan si Butet 15 menit. Ditambahlah ini jadi 24. Nah, ini kan masih kayak gini kodenya belum kami perbaiki, makanya 80, maka kami akan mencoba membuktikan kalau misalnya mereka membeli donat yang sama. Misalnya Ucok beli 4, Butet beli 4. Nah, kan sama waktu antrian mereka. Disinilah kami salahnya. Jadi kalau kami misalnya hapuslah ini kalau misalnya sama, maka kami akan compile ulang GCC P02 min O A A. Kami misalnya Ucok beli 4, Butet beli 4. Nah, di sini terlihat jelas perbedaannya. Kalau misalnya si Ucok beli pertama kan beli 2 kali ngantri sama dengan 9. Si Butet nunggu si Ucok ngantri dulu. Jadi ditambah menitnya 3 menit lagi karena dia tambah satu antrian. Nah, seperti itu. Nah, sekian Dari presentasi kami kami ucapkan terima kasih.